warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas sebuah media penerima sekaligus jam, sekaligus penggunaan untuk iPod atau iPhone generasi lama. Baik, kita tunjukkan barangnya sebentar. Iya. Tada, ada yang kenal? Toshiba. Iya, ini sebuah merek yang cukup terkenal di dunia audio, video, Toshiba. Kali ini memperkenalkan sebuah produk yang multifungsi. Bisa fungsi radio, bisa fungsi iPod player di sini khususnya, nanti akan dibahas. Kemudian juga bisa untuk jam. Kita secara umum dulu kita lihat bahwa ini tampilannya dari depan. Samping kiri speaker, belakang adalah informasi singkat mengenai produk Toshiba Radio Musik Digital System, nomor model DMS R1JK. Kemudian sebelah kanan adalah speaker. Di belakang masih ada lubang-lubang input. Kemudian samping kiri adalah speaker lagi. Bagian atas adalah tombol-tombol fungsi daripada Toshiba DMS R1 ini. Bagian bawah merupakan kompartemen baterai, isinya nanti kita buka ya. Ini kompartemen baterai. Baik. Nah, catu dayanya kita lihat bahwa mungkin kita pelan-pelan dulu. Di sini ada menu-menu, standby, dimmernya, play pause, ini pasti ada kaitannya dengan nanti player. Kemudian ada tuning, ini pasti kaitannya dengan radio. Lalu alarm dan sebagainya, dan plus display ini kemungkinannya untuk jam. Volumenya ada, dan ini uniknya adalah port. Ini untuk port generasi sampai iPhone 4. Portnya dipakai seperti begini. Setelah iPhone 4, di iPhone 5 portnya berubah menjadi Lightning port. Nah, ini atas, depan nanti kita tunjukkan setelah kita nyalakan. Belakang ini mungkin informasinya ternyata diimpor oleh Toshiba Visual Media Network. Ini produk dari China dengan nama Toshiba. Baik, dari kiri kita lihat di sini ada lubang port aux jack 3,5. Ini adalah antena FM. Jadi ini hanya FM, tidak ada AM. Lalu dimungkinkan juga untuk mengeluarkan video out. Kalau pakai iPhone atau iPod dan berbentuk video, maka ini bisa dipakai. Kemudian DC atau jack atau port untuk DC 6 volt. Kita coba, ini sudah ada chargernya. Berapa keluarannya? 5,92 ampere, produksi Toshiba. Ya, kita coba untuk mainkan. Ya, sudah tercolok dengan catu daya listrik dari PLN. Sekarang kita masukkan ini ke port DC 6 volt. Maka muncullah angka ini yang masih berbentuk kosong. Nah, kalau kita mau menghidupkan, maka tekanlah tombol power ini.
kebetulan langsung hidup untuk radio ya, fungsi radionya. Ini untuk radio bisa maksimal sampai 30. Sampai 30. Searchingnya mudah, termasuk dengan kelipatan 5 ya. Jadi naik dengan kelipatan 5, 0,5 maksud saya. Nah, ini antena ini fungsinya nih. Ya, udah masuk 93,2 ya. Nah, ini dia. 93,2. Digital Music System for iPod, iPhone. Ini info jalan sekalian nih. Cilin ya. Kalah kita sama dari dia. Sentul via Jagorawi. Lewat Keren. Cawang arah bandara masih lancar. Oke. Wah, ya lancar Bang, setengah 6 pagi. Nah, ini kebetulan karena kita nggak punya iPhone, iPod, ya tentu nggak bisa nguji. Ini iPhone. Cuma kan kita tes untuk jam. Ini bisa aux ya. Jadi menu kalau ditekan bagian depan ini, khusus yang di tombol power sekalian ini, on, standby. Kemudian kalau diklik pertama iPod, kemudian aux, baru FM. Ini iPod, radio, aux. Sementara untuk jam, jam. Nah, ini fungsi jam. Bisa ditentukan alarm, set time-nya. Ini alarm bisa ditekan. Sorry. Nah, ketika standby, kita bisa ngeset time 24 jam atau ini 24 jam. Displaynya mati. Lalu ditekan dimmer ini, displaynya mati. Pilihannya 24 atau 12 dengan menekan searchingnya di plus minus. Berarti kalau 24 tentu digitnya lebih panjang, artinya sampai angka 2359. Ini volume tidak berfungsi ketika masuk dalam fungsi jam, fungsi alarm. The snooze ada sebagainya. Ini gambaran sederhananya ya teman-teman. Nah, agar fungsi alarmnya berjalan, didukung dengan baterai 4. Jadi ketika catu daya listrik putus tanpa baterai, maka alarm akan kembali seperti semula, meriset sendiri. Namun kalau punya ditambah dengan baterai daya, maka dia akan bisa untuk menyimpan memorinya. Namun ini kondisinya rusak karena pernah diisi baterai dan lupa dicabut, sehingga kimia baterai merusak konektor elektroda baterai ya. Ini secara mudahnya dari alat kita yang baru ini. Kualitasnya tentu bisa didengar sendiri untuk radio misalnya. Ya, keluarnya stereo ya. Audionya kanan kiri. Dengan speaker sebesar, kecil ya speakernya, enggak besar ini. Kalau besar di ke-30 pun tentu berisiko saturasi suara kurang nyaman. Ya, kalau kita ngelihat di
manualnya ya, kebetulan ada manual dalam bahasanya ini, mohon maaf, ini bahasa yang ditemukan kebetulan di. Nah, kalau mau masang dengan aux, contohnya begini. Kita coba cari radio lain. Ya, jadi ini tanpa antena ini berat juga ya. Ini contoh ini ketika kita mau nyambungkan dengan aux, kabel dari sini, aux berhubungan dengan alat lain. Sementara kalau kita mau menghubungkannya dengan televisi, oh ini baterainya. Nah, ini dia ada koneksi khusus berupa port RCA warna kuning. Port RCA warna kuning ini untuk video out. Gambarnya seperti ini. Dari video out langsung ke televisi. Mic. Itulah fungsi daripada port RCA kuning yang bisa digunakan untuk tentu saja menyaksikan video barangkali dari video dari iPod atau dari iPhone. Contoh, bisa dilihat bagaimana memasangkan iPod atau iPhone. Saya ingatkan bahwa ini generasi sampai iPhone 4. Namun di pasar ada konektor yang enggak dari tipe lama ini menjadi konektor Lightning. Ada, bisa dipakai juga untuk itu, dan bisa difungsikan. Baik, fungsi jam mungkin tak terlalu sulit. Nah, ini secara umum infonya. Radio ini berfungsi di frekuensi 87,5 sampai 108. Untuk videonya 1 VPP. Nah, ini saya tidak tahu jelas panjangnya. Untuk soundnya 5 watt RMS maksimum. Terus ini karena pakai bahasa Portugis, saya nggak hafal. Untuk adaptor AC 100 sampai 240 di frekuensi 50 sampai 60 Hz. Jadi listrik kita cocok. Pun plus baterai 6 volt ukuran AA ya. Itu. Medianya sendiri konsumsi rata-ratanya sekitar 3 watt kurang lebih ya. Dan ketika standby itu tetap masih menyerap listrik ya. Menyerap listrik di angka setengah watt. Nah, jadi lumayan nih kalau setengah dikali 365 hari, besar juga loh. Jadi harus perhatian untuk alat-alat listrik yang kalau nggak dipakai jangan dibiarkan standby, lebih baik dimatikan. Ukurannya, dimensinya adalah 100 kali 98 kali 112. Jadi tinggi dan lebarnya kurang lebih ya, tinggi dan panjangnya lah kurang lebih sama ya. Beratnya sekitar 0,51 kg. Demikian review kita kali ini untuk Toshiba Digital Music System for iPod or iPhone DMS R1. Semoga tayangan ini bisa memberikan informasi mengenai alat-alat elektronik yang mungkin Anda belum pernah lihat, atau mungkin sudah punya tapi lupa taruh di mana. Ini bisa jadi teman ketika kita ingin mendengarkan lagu radio, atau mungkin pengen mengingat kembali simpanan-simpanan lagu di iPod kita. Baik, terima kasih. Saran masukannya sangat penting bagi pengembangan channel ini tentu saja, dan ditunggu like, subscribe-nya agar perkembangan daripada channel ini tentu jauh lebih kuat lagi. Ya, kita sebelum terakhir berpisah, kita coba cari satu radio, kita dengarkan lagu singkat. Karena kalau panjang-panjang kena klaim hak cipta milik orang.
Jadi ini kita dengarkan dulu sebentar. Tune-nya lumayan ya. Kecepatan tune-nya ditambah 0,5 ya. Kita dengarkan lagunya sebentar. Ini 98,7. Yes. Ya, baiklah, karena ini nanti kena klaim hak cipta, maka saya sudahi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di review produk lainnya yang mungkin nanti kami akan sajikan di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.